Ya, jawaban yang benar adalah PPH 21. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini RBS ya yang menempati urutan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa objek PPH 21? Harta gonogini, hibah, penghasilan, atau warisan nih, teman-teman? Ya, jawabannya adalah penghasilan. Banyak juga nih yang jawabnya, 13 orang. Oke, kita lihat nih. RBS masih menduduki peringkat pertama ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Subjek PPH 21 meliputi apa saja? Orang pribadi dan badan, PNS, perusahaan besar, atau polisi? Jawabannya adalah orang pribadi dan badan. Oke, ini Fafan ya nih, menyalip RBS. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apa kepanjangan dari WPOP? Wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang primata, wajib perusahaan orang pribadi, atau wajib pajak orang pindahan? Yang benar itu wajib pajak orang pribadi. Ini semuanya benar ya. Oke, peringkat pertama masih diduduki oleh Fafan. Berapakah aturan tarif PPH 21? Nih, yang mana nih yang teman-teman? 5%, 6%, 7%, 8%, atau 15%, 30%, 40%, 25%, 5%, 15%, 25%, 30%. Yang mana nih teman-teman? Ih, banyak ya, udah 14 orang nih yang jawab betul. Masih Fafan ya menduduki peringkat pertama. Oke, next. Kepanjangan dari PTKP adalah penghasilan terutama kena pajak, pendapatan tidak kena pungutan, penghasilan terbaik kena pajak, atau penghasilan tidak kena pajak nih teman-teman. Pastinya udah pada tahu dong arti dari PTKP ini. Banyak ya nih teman-teman yang jawabnya udah benar, penghasilan tidak kena pajak. Oke, next. Hasil dari pelaporan pajak, apabila tidak ada beban pajak yang harus dibayar disebut kurang bayar, tetap, nihil, atau lebih bayar nih, teman-teman. Jawabannya itu nihil ya, teman-teman. Banyak juga nih yang udah jawabnya benar. Masih diduduki oleh Fafan di peringkat pertama. Nih, Fafan. Oke, next. Pertanyaan ke-8. Hasil dari pelaporan pajak, apabila ada beban pajak yang masih harus dibayar lagi disebut. Apa nih teman-teman, nihil, lebih bayar, tetap, atau kurang bayar?
Jawabannya ini adalah kurang bayar ya teman-teman. Oke, next. Pertanyaan yang ke-9. Hasil dari pelaporan pajak apabila ada kelebihan pembayaran beban pajak disebut lebih bayar, tetap, kurang bayar, atau nihil. Pastinya udah pada tahu dong ini jawabannya kayak gimana. Ya, jawabannya adalah lebih bayar. Benar semua ya, teman-teman. Oke, kita next ke pertanyaan terakhir. Tarif PPh 21 diatur dalam pasal 17 ayat 1, pasal 19, pasal 18, atau pasal 20 nih, teman-teman. Oke, jawabannya adalah pasal 17 ayat 1. Kita lihat siapa nih pemenangnya ya. Yeay, juara 1 diduduki oleh Fafan, juara 2 oleh Di, dan yang ketiga adalah Juju. Ya, baik. Selamat ya kepada teman-teman. Terima kasih ya. Nanti menghubungi panitia di chatbox yang namanya nih nama-nama samaran kayaknya. Ya, silakan di chatbox untuk para pemenang game Kahoot. Kita kasih aplaus dulu buat rekan-rekan dari relawan pajak. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sesi kedua ini ada penyampaian materi dari Bapak Sigit Kurniawan. Beliau adalah bertugas di KPP Jakarta Pasar Minggu, ya. Mohon izin Pak Sigit bisa menyapa kami di sini. Baik, Ibu moderator. Baik, terima kasih Pak Sigit untuk perkenannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Bapak Ibu peserta penyuluhan tata cara pelaporan SPT tahunan dan pengenalan objek pajak penghasilan pasal 21. Materi selanjutnya adalah terkait praktik ya. Praktik untuk aplikasi pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi melalui e-filing dan e-form. Nanti saya menyampaikan terkait e-filing, nanti Pak Eko terkait e-form. E-filing ini hanya bisa untuk formulir 1770S dan 1770 SS gitu. S ini sederhana, SS ini sangat sederhana. Tadi sudah disampaikan ya sama Pak Iwan ya, perbedaan antara formulir 1770S dan SS ya. Bapak Ibu. Halo? Ya, baik. Sudah ya. Jam rawan ini kayaknya ya. Habis makan, ngantuk. Iya. Iya. Baik, saya izin share screen ya, Mbak. Silakan Pak.
Sudah terlihat? Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Baik, untuk penyampaian SPD tahunan melalui e-filing. Nah, apa itu e-filing gitu kan ya? Apa itu e-filing? E-filing adalah cara penyampaian SPD tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP. Websitenya itu adalah djponline.pajak.go.id. Atau e-filing juga bisa melalui ASP, Application Service Provider, atau penyedia jasa aplikasi. Jadi bisa melalui DJP Online atau melalui ASP. ASP ini disediakan oleh penyedia jasa aplikasi selain kantor pajak. Jadi ada beberapa, misalnya di pajakku.com atau di online pajak itu bisa. Di situ sudah dapat izin dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk yang dilayani oleh KPP atau kantor pelayanan pajak adalah yang melalui DJP Online, melalui djponline.pajak.go.id. Kemudian tampilannya itu akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi untuk mobile phone tampilannya di sini, tampilannya seperti ini. Untuk di sebelah kiri, untuk yang PC atau notebook, tampilannya seperti ini di sebelah kanan. Alamatnya di djponline.pajak.go.id, atau tadi Pak Yon sampaikan melalui pajak.go.id, kemudian pilih login. Itu pun sama, nanti tampilannya akan diarahkan ke sini. Nah, ini mungkin mengulang tadi Pak Yuwan, syarat apa saja untuk bisa akses DJP Online. Yang pertama adalah memiliki e-fin, gitu ya. Memiliki e-fin, kemudian yang kedua adalah memiliki email. Jadi nanti e-fin ini digunakan untuk aktivasi pertama kali, atau jika terjadi lupa password, email ini nanti akan digunakan terus untuk kode verifikasi pada saat pelaporan, dan aktivasi juga dibutuhkan, seperti itu. Nah, ini tadi sepertinya ada yang bertanya untuk layanan e-fin pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Itu ada dua cara. Yang pertama melalui WhatsApp. WhatsApp-nya ada di nomor 081218616753, atau melalui email. Emailnya ada di kpp.017@pajak.go.id. Nah, untuk layanan-layanan e-fin di setiap KPP ini bisa dilihat di laman pajak.go.id pada bagian alamat unit kerja. Nanti di situ Bapak Ibu bisa dapat nomor kontak untuk pelayanan masing-masing unit kerjanya gitu. Nah, untuk permintaan e-fin itu mudah. Jadi cukup diisikan nama, NPWP, NIK-nya, nomor HP, dan email aktif. Kemudian di foto atau scan KTP aslinya, kemudian foto atau scan NPWP asli, dan selfie memegang KTP dan NPWP untuk ini sebagai bahan poro istilahnya. Jadi memang benar-benar orang yang berhak yang mendapatkan e-fin ini, karena e-fin ini sifatnya rahasia, Bapak Ibu. Seperti itu. Sama dengan email juga. Kalau WhatsApp dikirim via WhatsApp, kalau email melalui email. Kemudian ini contoh tampilan e-fin-nya, terdiri dari 10 digit nomor dan sifatnya ini seperti tanda tangan elektronik gitu. Tanda tangan elektronik Bapak Ibu, karena pada saat nanti pelaporan itu sudah tidak perlu tanda tangan lagi gitu. Jadi e-fin ini harap dijaga dengan baik-baik seperti itu. Nah, mengulang lagi,
kalau yang pertama kali nih, setelah punya Evin, pertama kali belum pernah akses DJP online, bagaimana caranya? Seperti itu kan. Pertama adalah membuka laman tadi djponline.pajak.go.id, kemudian pilih yang belum registrasi. Pilih yang belum registrasi, kemudian nanti akan tampil seperti ini, permintaan NPWP dan Evin. Nah, Evin ini tadi tata caranya tadi di awal sudah disampaikan, di Pak Iwan juga sudah ya tadi, kemudian masukkan kode keamanan. Setelah itu nanti akan muncul permintaan untuk membuat kata sandi. Nah, di sini namanya otomatis nanti muncul, emailnya juga muncul, namun bisa diubah gitu emailnya. Kemudian nomor handphonenya, nah kata sandinya dibuat minimal itu 6 digit, boleh lebih dari itu. Kemudian kata sandi diisikan 2 kali, kode keamanannya dimasukkan, kemudian klik submit. Nah, nanti akan masuk ke email. Di email tinggal diklik aktifkan akun, nanti kemudian ada notifikasi registrasi berhasil. Nah, ini tampilan di emailnya seperti ini. Nanti kotak masuknya ini. Nanti di emailnya diklik aktifkan akun. Seperti ini. Nah, ketika sudah ada notifikasi akun berhasil diaktifasi, maka tinggal melakukan login. Login dengan password yang dibuat tadi. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui chat mungkin ya. Boleh disampaikan melalui chat. Nanti kalau kita jawab pada sesi tanya jawab seperti itu. Jadi barangkali nanti pas di akhir, tadi mau tanya apa lupa gitu kan. Nah sekarang bisa ditanyakan terlebih dahulu, tapi dijawabnya nanti pada saat sesi tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya, tadi kan aktivasinya, tata cara sebelum supaya bisa masuk ke DJP online. Kemudian sekarang setelah masuk nih ke DJP online pada saat akan melakukan pelaporan SPD tahunan. Nah, hal-hal apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah bukti potong. Untuk karyawan tentunya adalah bukti potong pajak dari pemotongnya. Bisa berupa 1721A1 ini untuk pegawai swasta, atau 1721A2 ini untuk pegawai negeri. Atau bukti potong lain, seperti misalnya tadi kalau dosen mengajar di tempat lain, seperti itu. Kalau misalnya hanya sebagai karyawan, tidak ada pekerjaan lain, maka bukti pemotongan pajak 1721A1 atau A2 saja, seperti itu. Setelah itu adalah daftar penghasilan. Ini pun sama. Jika ada penghasilan selain dari karyawan gitu, itu harus ada daftar penghasilannya. Kalau kalau hanya dari karyawan di 1721A1 atau A2-nya itu sudah ada, sudah lengkap di situ. Penghasilannya berapa selama 1 tahun, kemudian pajak yang dipotong berapa, itu sudah lengkap. Nah, kalau misalnya ada penghasilan selain dari karyawan itu, tentunya harus disiapkan juga daftar penghasilan selain dari karyawan tadi. Sudah disinggung tadi di awal sama Pak Iwan mungkin ya. Nah, kemudian daftar harta dan utang. Nanti daftar harta yang dimiliki apa saja, dan juga pinjaman yang dimiliki apa. Kemudian daftar tanggungan keluarga. Siapa saja yang berada di tanggungan. Nanti yang ditanyakan adalah nama, NIK, status hubungannya, dan pekerjaannya. Itu ada di KK, bisa dilihat di KK. Kemudian dokumen lain yang terkait. Misalnya dapat hadiah undian gitu, terus
berapa pajaknya, bukti potong pajak yang lain, gitu, seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah pengisian untuk e-filing yang formulir 1770 SS. Setelah dipersiapkan data-data tadi, kita tentunya bisa menentukan kita masuk formulir yang mana. Formulir yang 1770 polos, 1770S yang sederhana, atau 1770 SS yang sangat sederhana. Untuk yang manual tampilannya seperti ini, hanya satu lembar. Tampilan yang 1770 SS. Hanya satu lembar, isiannya nanti di sini diisi tahun pajaknya, nama, NPWP, dan nama, kemudian penghasilannya. Penghasilannya diisikan di sini. Terus kalau ada penghasilan lain, harta utangnya di sini, di poin 11-12, kemudian tanda tangan. Hanya seperti itu jika yang manual. Yang online pun sama. Pengisiannya juga sangat mudah. Ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang badan tidak bisa. Kemudian penghasilannya itu selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Usaha ya misalnya pedagang atau memiliki persewaan misalnya, itu usaha. Kalau dari pekerjaan bebas ya misalnya tadi sebagai notaris, sebagai pengajar, sebagai dokter gitu. Kalau ada itu berarti tidak bisa pakai formulir ini. Kemudian penghasilannya itu tidak lebih dari 60 juta. Penghasilan kotornya itu tidak lebih dari 60 juta setahun. Seperti itu. Ini kriteria yang boleh menggunakan formulir 1770 SS atau sangat sederhana. Nah, ini sebagai contoh, ada seorang namanya Mas Pur bekerja sebagai pegawai di bagian administrasi di perguruan tinggi Universitas Pancasila. Kemudian Mas Pur ini memperoleh bukti potong 1721A1 dari bendaharawannya. Nah, penghasilannya setahun kurang dari 60 juta. Dia itu tidak memiliki usaha, tidak ada pekerjaan bebas, dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ini tampilan 1721A2 yang dari Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila. Tampilannya seperti ini. NPWP nanti di atas ini NPWP pemotong atau NPWP Universitas Pancasilanya, yang di bagian A. Satu adalah NPWP Mas Purnya tadi. NIK-nya, nama, alamat, kemudian status PTKP-nya. Status PTKP-nya TK 0 berarti ya, karena tidak mempunyai tanggungan, belum menikah. K itu menikah, TK itu tidak kawin atau belum menikah, HB ini hidup berpisah. Jabatannya karyawan asing, kemudian penghasilan bruto didapat dari mana? Nah, penghasilan bruto itu didapat pada poin 8, jumlah penghasilan bruto 1 sampai dengan 7. Di sini contohnya adalah 58 juta, jadi masih di bawah 60 juta. Boleh menggunakan formulir 1770 SS tadi. Kemudian ada pengurangan yaitu biaya pensiun, penghasilan bersihnya ketemu 55 juta, penghasilan tidak kena pajaknya karena tadi TK 0, maka sebesar 54 juta. Nah, penghasilan kena pajak setahunnya diketahui 1.500.000, pajak yang dipotong pajaknya 75.000, yang dipotong 75.000. Jadi untuk karyawan yang hanya dari satu pemberi kerja, normalnya SPT-nya akan nihil. Karyawan yang hanya dari satu pemberi kerja. Tapi kalau misal dari dua pemberi kerja, misalnya seorang pensiunan terus dia juga kerja sebagai dosen tetap di suatu universitas misalnya, maka dia akan lebih dari satu pemberi kerja. Nah, itu berpotensi kurang bayar karena kan PTKP-nya di pensiunan ada PTKP dari Taspen, di dosen itu juga ada PTKP. Jadi
berpotensi kurang bayar. Tapi kalau hanya dari satu pemberi kerja, seharusnya adalah nihil. Kalau ada terjadi kurang bayar atau lebih bayar, kemungkinan besar ada kesalahan pemotongan dari pemberi kerjanya. Nanti disampaikan ke pemberi kerjanya untuk melakukan pembetulan bukti potongnya, seperti itu. Nah, ini setelah dapat A1-nya, kemudian tadi login ke djponline.pajak.go.id. Isikan NPWP-nya, kemudian isi kata sandi yang dibuat tadi, yang dibuat pada saat aktivasi, kemudian isi kode keamanan atau CAPTCHA-nya. Nah, ini akan berubah-ubah untuk kode keamanannya. Kemudian klik login. Setelah klik login, nanti tampilannya akan seperti ini. Informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Kalau untuk HP, itu tampilannya memang tidak muncul seperti ini. Nanti ada garis 3 di pojok kanan atas itu biasanya. Diklik, nanti baru bisa pilih yang lapor. Kalau untuk tampilan di HP. Di pojok kanan atas itu ada strip 3, nah itu diklik, nanti klik lapor. Nah, setelah klik lapor, nanti akan ada dua. Ada dua, yaitu e-form dan e-filing. Ini defaultnya langsung ke pelaporan ya, bukan yang pra-pelaporan. Jadi di bagian pelaporan, ada e-form, ada e-filing. E-form ini bisa untuk SPT yang 1770S dan 1770 polos. Kalau e-filing itu hanya bisa untuk yang 1770SS dan 1770S, seperti itu. Nah, ini contoh yang akan kami sampaikan adalah yang e-filing. Untuk setelah klik e-filing, akan tampil seperti ini. Ada arsip SPT, buat SPT, draft SPT, dan bantuan. Arsip SPT ini nanti SPT-SPT apa saja yang sudah Bapak Ibu laporkan, gitu. Nah, untuk pelaporan, silakan klik buat SPT. Setelah klik buat SPT, nanti akan ada pertanyaan seperti ini yang tadi Pak Iwan sempat jelaskan sepertinya ya, panjang lebar. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, pada saat pengisian e-filing, kok centrangnya, pilihnya adalah ya pada saat pertanyaan ini, itu pasti akan minta CSV untuk di-upload. Mungkin itu tadi pertanyaan yang sempat sama Bu siapa tadi saya, Bu Fania apa ya kalau nggak salah. Nah, itu pasti e-filing. Nah, e-filing ini tidak bisa lagi, kalau dulu bisa untuk lapor 1770 polos, tapi harus membentuk dulu file CSV dari ISPT. Kalau sekarang sudah ditutup layanan itu, harus dengan e-form yang 1770, yang sebelahnya e-filing tadi. Seperti itu. Nah, ini kalau pilih ya, tidak bisa dengan e-filing, harus pakai e-form. Nah, ini dicontoh adalah apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tadi di Mas Pur ini kan tidak. Klik tidak, kemudian apakah ada pisah harta, ini contohnya karena dia bujang, pilih tidak. Apakah penghasilan yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta, nah di sini banyak terjebak kadang-kadang ini. Kadang tidak, dikiranya pertanyaannya ini semua sesuai alur sebuah. Nah, ini kadang di sini terjebak, apakah setahun kurang dari 60? Nah, pilih iya kalau memang di bawah 60. Kalau di atas harus pilih yang tidak. Itu kadang latah nih, pilihnya tidak. Ternyata formulir 1770S, jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Nah, kalau yang di bawah 60 nanti munculnya adalah 1770 SS, seperti itu. Kemudian akan muncul seperti ini. Silakan dipilih tahun pajaknya. Kalau yang sekarang berarti tahun pajak 2021. Status SPT ini ada normal dan pembetulan. Untuk normal ini kalau baru pertama kali lapor. Pembetulan ini jika sudah pernah berhasil lapor, sudah dapat tanda terima, tapi kemudian ada yang salah gitu. Itu menggunakan pembetulan. Tapi kalau misalnya sudah pernah lapor, belum berhasil lapor,
belum berhasil submit karena satu dan lain hal, misalnya internetnya error dan atau jaringan di DJP-nya yang sedang down gitu misalnya, itu biasanya masuknya ke draft SPT biasanya. Nah, biasanya di draft SPT itu bisa nanti diedit lagi. Gitu. Jadi selama belum dapat bukti penerimaan elektronik, itu artinya belum berhasil terlapor untuk SPT-nya. Ini contohnya Mas Pur ini baru lapor pertama kali, maka pilih yang normal. Kemudian klik selanjutnya akan tampil seperti ini tadi, seperti tampilan yang manual tadi, yang hanya selembar tadi. Nah, yang ditanya adalah penghasilan bruto dalam negeri, sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Nah, penghasilan brutonya berapa tadi? Penghasilan brutonya 58 juta ditaruh di sini. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya, dilihat lagi dari bukti potongnya, penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta. TK 0, tidak ada tanggungan 54 juta, sudah sesuai gitu. Nanti nominal angkanya otomatis sama gitu. Akan sama. Selanjutnya, nah ini yang bagian B-nya. Bagian B-nya pertanyaannya adalah penghasilan pajak yang kenakan final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Misalnya nih, ini penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak kan 2 juta. Misalnya penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak itu 3 juta, itu tidak boleh lagi menggunakan formulir yang 1770S. 1770SS karena tadi kan penghasilannya 58 tambah 2 juta kan pas tuh 60. Pas 60 masih boleh SS. Nah, nanti kalau dia memiliki penghasilan, jadi ada penghasilan bruto tapi dia dapat undian misalnya di tahun itu, dapat undian mobil 100 juta misalnya, maka dia kan masuk ke yang final. Penghasilan bruto bersifat final, jadi penghasilannya di atas 60, makanya yang 1770S gitu. Seperti itu ya. Ini contohnya Mas Pur ini dapat warisan berupa emas, nilainya 2 juta misalnya di tahun itu, maka dia masukkan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sebesar 2 juta. Kemudian bagian C, daftar harta dan kewajiban. Nah, ini tadi jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak, termasuk emas tadi. Dia dapat emas, misalnya ada motor, dia punya motor 15 juta, sepeda 3 juta, dan tabungan senilai 7 juta. Jumlah keseluruhan harta, nah ini mohon maaf ini perlu diralat, harusnya jumlah keseluruhan hartanya adalah 27 juta, karena dia tadi dapat emas. Kalau posisinya di akhir tahun, emasnya itu masih belum dijual. Tapi kalau dia dapat emas kemudian untuk dibelikan motor, misalnya, untuk dibelikan motor yang 15 juta tadi, atau dibelikan sepeda yang 3 juta, maka ya sudah sama. Tetap sesuai dengan 25 juta gitu. Jadi tadi kan si Mas Pur cerita bahwa dia dapat emas senilai 2 juta itu. Kalau di akhir tahun masih ada emas, di akhir tahun itu ya muncul. Tapi kalau sudah tidak ada ya sesuai dengan ini. Misalnya dia punya motor 15 juta, tambah sepeda 3 juta, tambah tabungan 7 juta, keseluruhannya ketemu 25 juta. Nah, misalnya Mas Pur ini juga masih memiliki kredit motor. Ini untuk nilai harta adalah nilai perolehan ya Bapak Ibu. Nilai perolehannya. Jadi misalnya motornya pas beli 15 juta ya diisi 15 juta terus seterusnya gitu. Sepeda pas beli 3 juta ya 3 juta terus walaupun nilai realnya sudah turun. Sedangkan untuk kewajiban atau utang itu adalah saldo di akhir tahun, sisanya masih berapa? Sisanya masih berapa? Itulah yang diisikan di utang. Jadi kewajiban yang dimiliki berupa kredit motor sebesar 10 juta misalnya. Sisanya masih 10 juta ya ditulis 10 juta itu. Kemudian klik yang setuju. Nah, nanti setelah klik setuju akan muncul seperti ini. Ringkasan.
ringkasan dari SPT yang dilaporkan. Jenis formulirnya 1770 SS, tahun pajaknya 2021 misalnya tadi. Kemudian pembetulan ke 0 atau normal, SPT-nya nihil. Kemudian setelah itu klik ambil kode verifikasi. Kalau sudah betul, yakin betul, klik kode verifikasi. Nanti akan ditanya mau ke email atau ke nomor handphone. Klik email, nanti atau ke nomor handphone juga boleh, nanti akan muncul. Kalau klik email, muncul di emailnya. Nah, kode verifikasinya yang ini, 672151. Kadang ada yang salah memasukkan server code. Jadi yang kode verifikasi adalah yang atas ya, Bapak Ibu. Masukkan kode verifikasi, kemudian klik kirim SPT. Setelah itu akan dapat tanda terima. Tanda terimanya seperti ini. Jadi kalau belum dapat tanda terima seperti ini, artinya belum berhasil untuk lapor SPT-nya seperti itu. Pastikan sudah dapat tanda terima. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk yang e-filing 1770 SS. Begitu ya. Selanjutnya adalah e-filing untuk 1770S. Nah, perbedaannya dengan yang SS adalah ini untuk yang penghasilannya di atas 60 juta. Misalnya tadi kalau Mas Pur dapat warisannya 3 juta aja misalnya ya. Dia punya penghasilan bruto 58, dapat warisan 3 juta, kan 61 juta. 61 juta maka harus menggunakan yang formulir 1770S. Nah ini contohnya, misalnya Pak Budi Iwan sebagai dosen tetap di perguruan tinggi Universitas Pancasila. Pak Budi Iwan memperoleh bukti potong 172111, penghasilannya setahun lebih dari 60 juta, namun dia tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, jadi dia tidak jadi dosen di universitas lain, dia murni hanya dari Universitas Pancasila misalnya. Dengan status sudah menikah, mempunyai 1 anak, dan istrinya bekerja sebagai guru di SMA Pembangunan, misalnya seperti itu. Nah, ini 1721A1-nya punya Pak Budi Iwan. Nah, dia penghasilannya, misalnya penghasilan brutonya adalah 84 juta, kemudian penghasilan netonya 80 juta. Nah, perbedaannya antara S dan SS juga, kalau yang SS itu yang ditanya adalah penghasilan bruto, sedangkan yang S nanti yang ditanya adalah penghasilan netonya, gitu ya. Nah, ini bukti potongnya seperti ini, kemudian sama dengan yang 1770SS tadi, login terlebih dahulu, kemudian sama juga pilihnya yang lapor, sama juga pilihnya yang e-filing. Nah, perbedaannya adalah pada saat pengisian pertanyaan ini. Tidak. Kalau tadi kan tidak, ya gitu kan. Nah, kemudian boleh dengan formulir, boleh dengan panduan, boleh dengan upload SPT. Tadi kan si istri bekerja tapi istrinya NPWP-nya jadi satu dengan suami. Maka tidak ada perjanjian pisah harta atau memilih terpisah gitu. Kalau nanti dia ada perjanjian pisah harta, nanti pilih ya, nanti ada isian tambahan gitu. Akan lebih mudah jika suami istri itu gabung. Kemudian isi dengan bentuk formulir misalnya, boleh dengan panduan, boleh dengan formulir seperti itu. Tampilannya sama seperti ini, tahun pajaknya, kemudian pilih normal, tahun pajaknya kalau sekarang yang 2021, pilih normal, tapi masih boleh kalau mau lapor yang 2020 juga, kalau belum lapor silakan. Kemudian, nah ini biasanya akan ada pertanyaan seperti ini. Ini muncul kalau pemberi kerjanya sudah melaporkan PPh pasal 21-nya dengan benar. Biasanya muncul bahwa perusahaan itu sudah motong atas NPWP ini senilai berapa gitu. Nanti
akan ada formulir yang otomatis terisi gitu. Seperti itu. Silakan boleh klik ya gunakan data tersebut. Itu pun nanti bisa diedit masih. Kemudian, nah ini pertanyaan pertama adalah tentang penghasilan yang dikenakan final atau bersifat final. Tadi kan istrinya bekerja sebagai guru, mendapat bukti potong 1721 dengan penghasilan bruto 52 juta, dengan PPh yang dipotong 150 juta. Diisikan di bagian final kalau suami istri jadi satu NPWP-nya. Nanti dipilih yang poin 13, klik tambah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Sumber penghasilannya adalah nomor 13, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. DPP-nya 52 juta, PPh terutangnya 150. Nanti akan muncul otomatis penghasilan istri dari satu pemberi kerja tadi, yang hanya bekerja sebagai guru di SMA pembangunan tadi. Kemudian, pertanyaan setelah itu adalah harta pada akhir tahun. Nah ini, kalau tadi SS kan hanya nominalnya saja total berapa. Kalau yang S itu lebih diperinci lagi. Kalau sebelumnya sudah pernah lapor, tinggal klik harta SPT pada tahun lalu, harta pada SPT tahun lalu akan muncul. Tinggal dilakukan edit. Itu. Kalau belum, ya nanti klik tambah, kemudian harta barunya apa, misalnya sepeda motor, nama hartanya, kemudian tahun belinya kapan, harga perolehannya berapa, keterangannya ini bisa plat nomor, bisa nomor STNK. Jadi menjelaskan tentang motor tersebut, bukti kepemilikan dari motor tersebut. Kalau rumah ya lokasi rumah di mana dan nomor SPPT-nya gitu. Seperti itu, atau nomor sertifikatnya. Kalau rekening ya bank mana, nomor rekeningnya berapa. Seperti itu untuk pengisian harta. Kemudian utang. Nah ini tadi kalau harta nominalnya adalah perolehan, utang adalah sisa pinjaman. Nanti akan berkurang gitu sampai akhirnya utangnya habis. Klik tambah, pilih utangnya dari lembaga atau bukan, leasing atau kartu kredit gitu kan. Nama pemberi pinjamannya berapa, alamatnya di mana, tahun pinjamnya kapan, jumlah sisa pinjamannya masih berapa gitu. Ini bisa ditanyakan juga di banknya gitu. Per 31 Desember tahun pajak yang akan dilaporkan itu masih berapa sisanya. Jadi nanti tahun berikutnya otomatis berkurang lagi, kecuali top up ya. Top up kan nambah lagi, tahun pinjamannya juga kan dia berubah. Berkurang, akhirnya habis. Jangan tiba-tiba hilang. Misalnya Bapak Ibu utang di tahun 2020, utang, kemudian nominalnya sama terus 100 juta misalnya, 100 juta, tahun berikutnya masih lapor 100 juta, padahal selama 5 tahun habis misalnya. Nah tiba-tiba di tahun ke-6, utangnya sudah tidak ada misalnya. Nah itu nanti akan jadi pertanyaan di kantor pajak malah nanti, kok tiba-tiba utangnya hilang gitu kan, padahal tidak ada penghasilan sebesar itu misalnya. Seperti itu. Jadi tolong ini untuk utang diisikan nominal di akhir tahun kira-kira masih berapa gitu. Nah, ini selanjutnya adalah daftar susunan anggota keluarga. Ini nanti datanya bisa ambil dari kartu keluarga. Namanya siapa, NIK-nya, hubungan keluarganya apa, pekerjaannya apa. Misalnya tadi Pak Budi Iwan tadi punya anak satu, istrinya atas nama Aura Kasih, NIK-nya berapa, pekerjaannya sebagai apa gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah pernah isi tahun lalu, tinggal klik tanggungan SPT pada tahun lalu. Tinggal diubah kalau ada perubahan.
Nah, selanjutnya adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan final atau bersifat final. Ini kalau ada misalnya dapat bunga, dapat royalti, sewa sehubungan penggunaan harta, dapat hadiah karena perlombaan gitu, itu masuknya ke sini. Atau dapat keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, itu masuknya ke sini. Selanjutnya adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Misalnya tadi dapat warisan di tahun itu, kemudian dapat bantuan sumbangan atau hibah yang sesuai ketentuan di tahun itu bisa diisikan di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Nah, ini yang diisikan dari bukti potong 1721A1-nya. Klik tambah, nanti pemberi kerjanya siapa, tadi kan ada di NPWP pemberi kerjanya, ada di atas itu dimasukkan universitas. Nanti otomatis muncul jenis pajaknya itu PPh pasal 21, kalau untuk 1721A1, PPh pasal 21, NPP pemotongnya dimasukkan, nanti otomatis muncul nama pemotongnya siapa. Nah, nomor bukti pemotongannya juga ada di atas tadi ya. Ada di atas, tinggal dimasukkan. Kemudian tanggal bukti potongnya nanti ada di paling bawah, di bagian tanda tangan dan stempel itu ada tanggal bukti potong. Kemudian jumlah PPh yang dipotong tinggal dimasukkan juga ada di bagian bawah juga. Seperti itu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di paling bawah PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, itu. Tampilan berikutnya adalah ini induk SPT, identitasnya. Nanti ada pertanyaan statusnya, status perkawinan, tidak kawin atau kawin gitu kan, di situ ada. Kalau tadi statusnya Pak Budiwan kan menikah, maka pilih yang kawin, dia sebagai kepala keluarga. Para keluarga di sini juga ada pilihan nih, hidup terpisah atau memilih terpisah gitu, masih ada di sini pilihannya. Kalau suami istri NPWP-nya masing-masing itu nanti tidak diisi KK, tapi diisi tergantung memilih terpisah, hidup berpisah atau pisah harta gitu. Nanti isinya di sini. Nah, seperti yang di awal saya sampaikan bahwa untuk yang 1770S ini yang diisi adalah penghasilan netonya. Penghasilan netonya itu ada di poin 12. Jumlah penghasilan neto berapa untuk kasus contoh tadi adalah 80 juta dimasukkan dan tidak ada penghasilan lain. Nanti PTKP-nya tadi menikah dengan satu anak, dengan satu tanggungan, maka statusnya di sini K itu menikah dengan satu anak, satu berarti K1 sebesar 63 juta. Harus sama ini antara yang dibukti potong dengan yang disampaikan. Kalau misalnya di bukti potong ada kesalahan, seharusnya misalnya anaknya sudah 2, nah itu tolong disampaikan ke pemberi kerjanya untuk disesuaikan. Otomatis nanti pajaknya kalau lebih bisa dikompensasikan ke bulan berikutnya gitu. Di SPT-nya pemberi kerja gitu. Jadi seharusnya di sini sudah nihil. Untuk karyawan yang satu pemberi kerja seharusnya status SPT-nya itu akan nihil, tidak ada lebih bayar atau kurang bayar. Kalau satu pemberi kerja ya. Kemudian PPh terutangnya tadi 850, otomatis ini muncul dari sistem. Nah, ini kredit pajaknya ini sesuai dengan yang direkam dari bukti potong tadi. Nah, nanti akan statusnya nihil seperti ini. Statusnya nihil, bisa dikirimkan. Centang pernyataan muncul lagi seperti ini. Muncul resume dari pelaporan itu. Klik ambil kode verifikasi, kemudian pilih ke email atau handphone, kemudian ambil kode verifikasi yang masuk ke email, masukkan, lalu klik kirim SPT. Nanti akan dapat tanda terima seperti ini. Demikian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Eko.
Silakan Pak Eko. Pak Eko. Suaranya belum muncul, Pak Eko. Masih mute, Pak Eko. Iya, Pak Eko. Oke. Baik, Bapak Ibu. Sudah ya, sudah dengar ya? Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua, kakak-kakak yang saya banggakan. Senang sekali dan saya bangga sekali bisa bertemu, berjumpa, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya di acara kegiatan Universitas Pancasila dalam kegiatan pelaporan SPT tahunan dan pengenalan objek pajak penghasilan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Purnomo. Saya sebagai fungsional penyuluh KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Saya belum genap setahun Bu, di Jakarta, jadi orang baru di Jakarta ini. Sebelumnya bertugas di Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya saya boleh berpantun dong, ya, biar Bapak Ibu agak semangat ini. Udah siang ya, udah menjelang sore, kayaknya udah rasa-rasa mengantuk, udah menggelayuti Bapak dan Ibu semuanya ya. Apalagi tadi sudah disampaikan Pak Sigit, panjang lebar. Tadi pagi juga udah disampaikan Pak Rodi, Pak Yuwan. Mudah-mudahan semakin tercerahkan ya. Jadi tidak bingung ya, semakin tercerahkan gitu. Boleh pantun saya Bu ya, nonton drakor malah ingat mantan. Mending lihat drama komedi sitkom ya. Jika ingin lapor SPT tahunan, lebih mudah dan cepat pakai e-filing form. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk menyingkat waktu, izinkan saya sharing materi. Baik, bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu semuanya, kakak semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah tampil penuh? Belum di slideshow ya, Pak ya? Oh, so ya. Saya agak kagok ini kayaknya bantuan pasti gitu. Tolong Pak Sigit. Sudah. Tapi kameranya sudah bisa tampil Bapak Ibu semuanya? Tampilan sudah terlihat slide-nya? Slideshow, ya. Sudah ya? Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk pelaporan SPT tahunan 1770 secara online. Yang itu, yang screen-nya. Baik, sudah ya Bu ya? Sudah Bapak Ibu siap semuanya ya? Sudah tampil dengan baik. Bapak Ibu semuanya, e-form digunakan untuk pelaporan SPT tahunan 1770, yaitu bagi Bapak Ibu yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas maupun kegiatan usaha. Nah, ini sebagai contoh ya. Di wajib pajak Samsul Ada sebagai dosen di Universitas Pancasila mendapatkan bukti potong 1721A1, penghasilan netonya sebesar 79.290, kemudian PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya K1, ya, kawin dengan status tanggungan anak 1, 63 juta. Kemudian BPH yang dipotong oleh pihak pemberi kerja sebesar 80
836.260. Nah, Pak Samsul ada juga mempunyai pekerjaan bebas sebagai konsultan dengan total penghasilan bruto setahun itu sebesar 200 juta. Kemudian Pak Samsul juga mempunyai usaha jasa fotokopi dengan total omset peredaran bruto setahun itu 53.760.000. Nah, Pak Samsul juga setiap bulannya membayar pajak penghasilan PPh pasal 25. Ya, angsuran istilahnya mencicil ya, biar tidak keberatan saat nanti pelaporan SPT tahunan. Nah, total yang selama setahun itu pembayaran pajaknya 9 juta. Nah, ini bukti potong yang diberikan oleh pihak memberi kerja, dalam ini contoh Universitas Pancasila. Ya, penghasilannya bisa dilihat tadi. Tadi sudah sampaikan Pak Sigit ya, sama. Nah, ini jumlah peredaran bruto sebagai konsultan ya. Dan setiap bulannya sudah dirinci dari Januari sampai dengan Desember, totalnya sebesar 200 juta. Nah, tadi juga Bapak Samsul mempunyai usaha jasa fotokopi. Nah, rinciannya seperti ini ya. Tadi maaf ini alamannya harus Jakarta Selatan nih. Jadi omsetnya per bulan rata-rata sekian itu, kemudian PPh yang final yang sudah dibayar ya, yang harusnya dibayar tiap bulan juga itu 0,5% sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Jadi untuk kegiatan usaha UMKM yang mempunyai penghasilan di bawah 4,8 M, maka pengenaan pajaknya sebesar 0,5% setiap bulan dari peredaran bruto atau omset kotor ya Bu ya. Sehingga Bapak nanti yang punya kegiatan usaha agar dicatat setiap bulannya, kemudian dibayarkan pajak penghasilannya sebesar 0,5%. Nah, sama seperti Pak Sigit tadi, nanti login di DJP online, kemudian pilih lapor, ya. Setelah itu ada pilihan e-form dan e-filing, juga tadi sudah disampaikan Pak Sigit maupun Pak Yuwan. Kita pilih mengunduh formulir e-form, ya, karena untuk 1770 hanya bisa dilaporkan melalui media e-form, elektronik formulir. Seperti itu. Kita pilih. Kemudian langkah pertama, ya, kita bisa mengunduh dulu Adobe PDF Reader-nya, ya, karena file e-form itu dalam bentuk format PDF. Ya. Jadi kita harus mempunyai dulu aplikasinya sebagai pembacanya, yaitu Adobe PDF Reader. Nah, kita klik, kemudian tampilannya seperti ini. Tadi juga kayaknya sudah disampaikan oleh Pak Yuwan secara sekilas atau malah lebih detail. Ini kita mengulang kembali, ya. Jadi tampilannya nanti kita ada pilihan untuk mengunduh Adobe PDF Reader. Klik aja Adobe Reader-nya, ya. Kemudian akan tampil pilihan seperti ini. Tadi juga sudah saya sampaikan juga oleh Pak Yuwan. Ya, ini kami mengulang lagi biar Bapak Ibu kakak semuanya semakin hafal ya. Jadi yang perlu diingat ya, perlu diperhatikan ada 3 langkah step-step. Yang pertama, step pertama, Bapak Ibu memilih Windows yang ada di laptop maupun PC Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat ya, mohon maaf. Bisa dilihat di sistemnya. Bapak Ibu sistemnya pakai Windows 7, 8 atau 10. Ini kebetulan kami pilih Windows 10 ya. Nanti ada pilihan Windows-nya, pilihannya tadi sudah dijabarkan kalau enggak ditampilkan Pak Yuwan. Pilih Windows 10-nya ya. Kemudian step yang kedua yaitu pilih bahasanya ya. Ada bahasanya macam-macam ya. Mungkin nanti Bapak Ibu udah terbiasa dengan bahasa Cina ya bolehlah mengunduh dengan bahasa Cina ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ya
pilih aja Inggris ya, Bu ya. Kemudian step yang ketiga atau langkah yang ketiga itu pilih yang Adobe Reader-nya yang bukan 64 bit ya. Ya ingat, ini yang penting sekali, yang krusial. Walaupun di laptop PC Bapak Ibu itu sistemnya 64 bit, tapi khusus untuk Adobe Reader ini, Bapak Ibu dipaksa untuk mengunduh Adobe Reader 32 bits. Jadi nanti pilihannya mungkin tidak, karena ada dua pilihan ini, nanti pilihannya 64 bit. Nah, jangan pakai yang itu, pilih yang lain yang versi 32 bit. Nah, kalau sudah, maka nanti Bapak Ibu diarahkan untuk bisa mendownload Acrobat Reader. Nah, di sini juga ada Bu, optional over MCIV, ini dimatikan aja. Ya, di kotaknya itu nggak usah dicentang. Ya, kalau sudah di laptop maupun di PC-nya Bapak Ibu sudah ada antivirusnya, tidak perlu dicentang. Nanti kita hanya perlu mendownload Acrobat Reader-nya. Ya, kita klik. Ya. Setelah itu sistem akan mendownload ya aplikasi Acrobat Reader-nya. Ya, kita pilih save file ya, kita pilih save file. Setelah itu akan menyimpan ya, file yang nanti akan kita instalkan Adobe Reader-nya ya. Kita di sini kebetulan filenya ada di folder download ya, nanti bisa dicari Bapak Ibu di laptopnya masing-masing, nanti filenya posisi di mana, di folder D atau di download, atau tadi Bapak Ibu simpannya di mana gitu ya, nanti bisa tinggal cari. Setelah ketemu nanti Bapak Ibu tinggal klik 2 kali ya, filenya seperti biasa menginstal aplikasi ya, dan Bapak udah terbiasa lah, sudah familiar bagaimana menginstal aplikasi. Nah, kemudian akan ada proses install ya. Setelah itu kalau sudah sampai ada centang hijau ya, nah berarti instalasi sudah selesai, sudah finish. Kita di komputer sudah punya aplikasi Adobe Reader yang versi 32 bit. Nah, Bapak Ibu mengingatkan, biasanya kalau yang di laptop sudah ada Adobe Acrobat Reader yang versi 6 bit, agak nggak mau biasanya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, mohon maaf untuk sementara di uninstall dulu yang versi 64 bitnya, biar nanti kita gunakan yang 32 bit. Karena sekali lagi untuk sistem yang eForm ini hanya bisa dibaca dari Adobe Acrobat Reader 32 bits gitu. Nah, kembali setelah kita install selesai, Bapak Ibu silahkan ke BJP Online lagi ya. Seperti biasa, nanti Bapak Ibu klik buat SPT. Nah, nanti akan ada pertanyaan. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilihannya adalah ya, jangan tidak ya. Kalau tidak nanti nggak jadi ke lapor SPT melalui eForm gitu. Pilihannya adalah ya. Kemudian nanti ada tampilan eForm SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Silakan Bapak Ibu, kakak semuanya klik ya. Klik di situ. Nanti selanjutnya isian ya, tahun pajaknya. Misalkan pilih tahun pajak 2021, pilih ya 2021. Kemudian statusnya pilih normal. Kemudian medianya pilih yang email Bu ya. Terus klik kirim permintaan. Ya. Kirim permintaan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah file formulir 1770. Ya, versinya nanti pakai PDF ya. Setelah dapat filenya ya, posisi download di mana, nanti kita buka filenya untuk kita isikan formulir 1770. Lanjut. Nah, kita untuk memastikan ya, boleh Bapak Ibu nanti klik kanan ya di
formnya ini, klik kanan, nanti ada tampilan Adobe Acrobat Reader yang 32 bit, atau untuk memastikan Bapak Ibu bisa buka dulu, ya, buka dulu Adobe Acrobat Reader-nya diisi 32 bit. Nah, ini di sisi bagian akhir itu ada kurung 32 bit. Jadi Adobe-nya sudah menggunakan Adobe Acrobat Reader diisi 32 bit. Setelah itu klik open, ya, open filenya, cari filenya di mana, ya, formulir tugas dulunya tadi yang di-download di mana, kemudian klik open, ya. Seperti biasa kita membuka file, ya. Open, cari filenya, kemudian klik open. Gitu. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Jadi kalau tadi tidak menggunakan Adobe Acrobat Reader TDC 32 bit, maka tidak bisa dilanjutkan pengisiannya. Jadi formnya terblok, Bapak Ibu, ya. Kalau yang sudah menggunakan Adobe Acrobat Reader 32 bit, maka pengisian akan terbuka. Jadi Bapak itu bisa mengisikan data-data di SPT tahunannya. Nah, tampilan ini kalau Bapak Ibu sudah pernah melaporkan SPT sebelumnya, maka data-data sebelumnya akan muncul otomatis, Bu, ya. Data sebelumnya akan muncul, data harta akan muncul, ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah, maka silahkan klik tambah, ya, klik tambah, kemudian akan ada pilihan kode harta, dipilih, nanti disesuaikan, misalkan peralatan elektronik, ya pilih aja peralatan elektroniknya, kemudian nama hartanya diisikan, misalkan TV, kemudian tahun perolehannya tahun berapa, seperti yang sudah disampaikan Pak Sige tadi, untuk harta adalah tahun perolehan, kemudian nilainya juga merupakan nilai saat memperolehnya atau saat membelinya. Kemudian keterangannya bisa diisi, mereknya, untuk peralatan elektroniknya. Kemudian kalau tanah bisa diisikan lokasinya, SHM-nya, rumah bisa diisikan lokasi rumahnya di mana, alamatnya di mana, atau tempat tinggalnya di mana. Gitu. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sigit untuk pengisian harta ini. Ini hanya tampilan aplikasi versi e-form, ya, seperti itu. Nanti kalau memang Bapak Ibu ada kesalahan atau ada yang tidak perlu diisi, ternyata salah, maka di sini bisa ada menu hapus. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke pengisian tanggungan atau kewajiban, ya. Kewajiban atau utang. Sama, Bapak Ibu tadi juga klik tambah, nanti isikan kode utangnya, kemudian nama pemberi pinjaman, terus alamat pemberi pinjamannya, di mana, di jalan apa, gitu. Tahun pinjamnya tahun berapa, bisa ke tahun 2020, kemudian nilai saldo tanggungan yang sudah harus menjadi kewajiban bayarnya, berapa per 31 Desember tahun pajaknya, ya. Juga sudah disampaikan Pak Sigit, ini hanya mengulang-ulang saja. Kemudian kalau ada kesalahan juga ada menu atau tombol hapus. Nah, di susunan keluarga juga gitu, bisa diisikan, ya, isikan nama anggota keluarganya, NIK, istri, kemudian status pekerjaannya apa, boleh diisikan. Setelah itu Bapak Ibu melanjutkan nanti di bagian sisi paling ujung pojok kanan atas, ya, di sini. Jadi di SPT itu ada formnya 1 lembar, Pak, ya, 1 lembar lampiran. Nanti kalau sudah diisi sampai dengan susunan anggota keluarga, Bapak Ibu di scroll ke atas, ya. Nanti di situ ada menu selanjutnya, ya, menu selanjutnya. Silakan, mohon maaf. Menu selanjutnya, ya, nanti tinggal diklik aja selanjutnya, maka akan pindah ke lampiran berikutnya, ya, lampiran 3. Jadi pengisian ini dari belakang, ya, dari lampiran 4, 3, 2, dan seterusnya. Kemudian kita
ke lampiran 3. Di sini ada pilihan yaitu bagian A, penghasilan yang tidak dikenakan pajak final atau bersifat final. Nah, ini agak panjang, ini saya panjangkan, jadi dari 1 sampai dengan 16 ini, ya, banyak sekali jenis BPH final maupun tidak. Nah, tadi Pak siapa tadi? Pak Ada Jaya ya. Nah, itu mempunyai penghasilan ya, penghasilan dari usaha UMKM. Maka Bapak sekali Ibu silahkan klik di bagian nomor 16 ya, di situ nanti ada kotak PP 46 atau 23. Kemudian dicentang ya, dicentang ya. Kemudian Bapak Ibu setelah dicentang akan ada tampilan di bagian ujung lagi, ujung atas. Itu akan ada tampilan PP 46 atau 23. Jadi kalau udah dicentang di sini nomor 16 ini PP 46 23, Bapak Ibu silahkan nanti kembali lihat di bagian atas di pojok kanan itu ada tombol PP 46/23. Nah, Bapak Ibu silahkan diklik aja ya, diklik. Nah, kemudian akan tampil pengisian untuk rincian penghasilan dari usaha. Ya, silakan tadi sudah Bapak dicontoh di depan, sudah dicontohkan rinciannya. Ya, nanti tinggal diisikan di sini ya. Tinggal tambah, kemudian isikan NPWP-nya, masa pajaknya, alamatnya, alamat usahanya, kemudian peredaran brutonya berapa, kemudian PPH finalnya 0,5% tadi diisikan. Ya, ini di sistem secara otomatis akan menghitung sendiri ya. Jadi tinggal diisikan peredaran brutonya, nanti jumlah PPH-nya akan menghitung sebesar 0,5%. Sampai dengan nanti masa Desember ya, tinggal tambah lagi, isikan lagi. Ya, ini masih, mohon maaf, masih manual, tapi ada menu di bagian sini, ada import data Bu ya. Nanti bisa kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, nanti bisa import data. Jadi sudah membuat file bentuk Excel gitu, nanti bisa diimportkan. Jadi nggak perlu mengisi secara manual satu persatu seperti ini. Ya, kalau sudah punya formatnya, nanti dicoba aja di import data. Tapi kalau masih belum terbiasa, bisa manual dengan mengklik tambah. Ya. Kalau sudah selesai sampai dengan Desember, nah kemudian di bagian bawah, ya di bagian bawah nanti ada tulisan yaitu pindahkan nilai ke lampiran 3. Pilihannya apakah ya dan tidak, saya sarankan pilih ya Pak ya. Nanti data yang telah direkam ini akan muncul di bagian lampiran 3 nomor 16 atas penghasilan bruto tertentu itu. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, kemudian kita ke lampiran 2. Di lampiran 2 tadi di contoh Pak Samsul Adam memiliki dipotong 1721 A1 dari universitas ya. Nanti tinggal diisikan ya, tambah, kemudian isikan nama pemotong atau pengutnya, NPWP-nya, bukti potongnya, nomornya berapa ya, disampaikan tadi sudah Pak Sigit sudah dijelaskan di bagian atas di form 1721 A1, kemudian tanggalnya di bagian bawah, biasanya di bawah itu di tanda tangan pemotongnya itu ada tanggal terbitnya atau tanggal bukti potongnya, nanti bisa diisikan di situ. Kemudian jenis pajaknya silakan pilih pasal 21. Kemudian jumlah PPH yang dipotong atau dipungut diisikan di bagian paling bawah ya, tadi sudah disampaikan Pak Sigit, contohnya tinggal diisikan di situ nilainya berapa yang sudah dipotong. Nah, lagi-lagi kita juga ada menu import data ini. Nah,
Ini belum coba. Nanti bisa dicoba-coba. Setelah diisi, ya, atau Bapak Ibu punya bukti potong yang lain yang tidak mana tadi sebagai jasa konsultan, ya, mungkin mempunyai penghasilan sebagai konsultan di sebuah perusahaan, ya, bekerja di situ sebagai tenaga ahli, kemudian dapat bukti potong 21, maka Bapak Ibu bisa isikan di bagian form 2 ini, ya. Tadi juga sudah disampaikan Pak Yuan, ya, ada beberapa jenis bukti potong, ya, 21 maupun bukti potong tidak final. Itu Bapak Ibu bisa inputkan di sini sebagai kredit pajak, sebagai bahwa pajak Bapak Ibu sudah dipotong oleh pihak lain, gitu. Nanti sebagai pengurang pajaknya. Nah, kalau sudah diisi, kemudian klik selanjutnya. Nah, kita akan ke lampiran 1. Ini digunakan untuk wajib pajak yang melakukan pembukuan, karena pilihan pencatatan maka di skip aja, ya, dilalui aja, kemudian klik selanjutnya. Nah, ke lampiran 1 di bagian B, tadi Bapak Samsul ada mempunyai pekerjaan bebas sebagai konsultan dengan peredaran bruto 200 juta. Silakan diisi di bagian nomor 4 ini, kerjaan bebas, nilainya peredaran dosanya berapa, 200 juta. Norma itu karena Bapak Samsul ada tidak melakukan pembukuan. Jadi norma ini sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di per PMK berapa, saya agak lupa. Nanti bisa mungkin Mas Sigit bisa menambahkan. Jadi untuk norma sudah ditentukan berapa persen. Norma sebagai hitungan penghasilan neto, ya, untuk menentukan penghasilan netonya, karena tidak melakukan pembukuan. Jadi penghasilan netonya dihitung dari normanya, ya. Normanya di sini 50%. Secara umum sebagai tenaga ahli itu 50%, maka penghasilan netonya ketemu 100 juta. Ya. Setelah itu klik selanjutnya. Mohon maaf. Ya, klik selanjutnya. Kemudian di bagian C itu ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini tadi Bapak Samsul ada bekerja di Universitas Pancasila. Kemudian isikan aja NPWP-nya, ya. NPWP-nya berapa? Kemudian nama pemberi kerjanya, ya, penghasilan brutonya diisikan dari form 1721 A1. Kemudian pengurang penghasilan brutonya, ya, di bagian ada bagian pengurang bruto. Tadi juga sudah dijelaskan Pak Sigit, ya. Setelah itu penghasilan netonya secara otomatis, jadi penghasilan bruto dikurangi pengurang penghasilan bruto, maka akan ketemu penghasilan neto. Gitu. Nah, kemudian klik selanjutnya. Di bagian lampiran 1 masih yaitu penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang lainnya, ya. Misalkan kalau ada punya bunga, royalti, sewa juga sama, tadi di 1770F juga sudah ada. Kalau ada silakan diisikan, kalau enggak bisa dilewati, ya. Nah, mohon maaf. Nah, kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu silakan klik di selanjutnya, Bu, ya. Di bagian atas itu ada tombol selanjutnya. Tadi di formulir 1 itu setiap step nanti di-scroll aja, ya. Jadi kalau sudah selesai sampai atas, sampai bawah, kemudian klik selanjutnya, lihat di bagian atasnya, ya, scroll ke atas, kemudian klik selanjutnya, baru nanti pindah ke halaman induk. Ya. Halaman induk ini akan secara otomatis akan muncul penghasilan yang Bapak Ibu input di lampiran-lampiran tadi, ya. Ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, ya, tadi 100 juta dari jasa konsultan, kemudian dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan lain, ya, dari pihak
Universitas 79, kemudian totalnya ya, ya. Nah, kemudian pilih aja PTKP-nya, ya, K1, nanti akan ketemu 63 juta. Berikutnya nomor 11 akan secara otomatis menghitung penghasilan kena pajaknya. Kemudian nomor 12 juga otomatis akan menghitung PPh terutangnya, yaitu tarif pasal 17 yang tadi pagi disampaikan Pak Roni ya, tarif pajaknya ada 5, 15, 25 sampai 30 yang untuk tahun 2021, nanti ada perubahan lagi di tahun 2022 ya. Ini di sistem secara otomatis akan menghitung ya. Di 5% untuk 50 juta, selebihnya ya ini karena 116, selebihnya nanti pakai yang 15%. Itu. Nanti ketemu PH terutangnya sebesar 12.500.000 sekian ya. Nah, kemudian di bagian di nomor 15 itu akan muncul PPh yang dipotong dibungut pihak lain. Tadi juga sudah direkam di sebelumnya, maka akan muncul secara otomatis. Jadi yang kuning-kuning ini sudah otomatis Bu ya. Sudah angkanya sudah otomatis. Kemudian PPh yang dibayar. Tadi awal contohnya Pak Samsul ada membayarkan PPh angsuran PPh pasal 25 sebesar 9 juta. Nah, nanti di nomor 17 ini ya 17A silakan diinput pajak penghasilan pasal 25 sebesar 9 juta. Nah, setelah diinput di nomor 19 maka akan memunculkan PPh yang kurang dibayar atau istilahnya PPh pasal 29. Nah, ini yang harus dibayarkan sebelum SPT tahunan dilaporkan. Ya. Nanti dibuatkan billing pembayaran, kemudian billingnya sudah terbit, Bapak Ibu silakan bayar di kantor pos maupun di bank persepsi. Ya. Persepsi atau di internet banking bisa. Bank-bank sekarang sudah ada fasilitasnya, pembayaran pajaknya, nanti tinggal inputkan kode billingnya. Ya. Untuk membuatkan kode billing, di DJP Online juga ada fasilitas, ya, tadi ada pilihan bayar, nah itu digunakan untuk membuat billing pembayaran pajak. Termasuk ini untuk membuat PPh, kode billing, PPh pasal 29. Ya, di sini dihitung sebesar 2.672.500. Nah, kalau sudah dibayar, nanti tinggal diisikan di sini, Bu, Bapak Ibu. Tanggal lunasnya tanggal berapa, diinputkan di tanggal lunas. Nah, kalau sudah diisikan, maka di induk SPT sudah selesai. Ya, nanti bisa di bagian bawah ini tanggalnya juga harus diisi. Kalau nggak diisi, biasanya warna merah, maka tidak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi harus diisi dulu tanggal SPT-nya. Tanggal SPT-nya silakan mau tanggal berapa, Bapak Ibu membuatkan SPT-nya atau mau dilaporkan. Nah, kemudian kalau sudah diisi, Bapak Ibu silahkan kembali ke bagian atas di pojok kanan lagi. Di situ ada tombol submit. Nah, silakan diklik aja. Kalau semua sudah terisi, sudah tidak ada kolom yang berwarna merah, silakan di submit. Nah, kemudian kita pada proses pengiriman SPT yang tadi kalau di 21 ada kode verifikasi, nah di sini juga ada kode verifikasi. Kode verifikasinya dikirim di email. Ya, saat waktu ngunduh tadi kan ada pilihan email, maka Bapak Ibu silahkan cek kode verifikasinya. Nanti tinggal dimasukkan ke kolom kode verifikasi. Nah, Bapak Ibu ini ada lampiran, ya harus mengunggah lampirannya. Di bagian sini sudah diterangkan ada rekapitulasi peredaran foto. Di file yang diunggah itu berjenis PDF maksimal 5 MB. Ya, jadi Bapak Ibu nanti buat tadi yang sudah kami contohkan, kemudian ditandatangani
di-scan dalam bentuk PDF. Kemudian kalau sudah jadi file nanti tinggal diunggah. Kemudian yang kedua, bukti potong, ya, file yang diunggah yaitu jenis juga PDF maksimal 5 MB. Bukti potongnya juga bisa di PDF, kemudian diunggah di lampiran ini. Kemudian dokumen-dokumen lainnya, ya, bisa seperti bukti pembayarannya juga bisa di-upload bagian dokumen lainnya ini. Bisa dijadikan satu scanan gitu yang memang dirasa perlu di-upload. Nah, Bapak Ibu karena tadi statusnya SPT sudah kurang bayar, maka di input ya, suruh menginput pembayarannya, bukti bayarnya. Nanti Bapak Ibu silakan klik tombol bawah, isikan kodenya. Ini kodenya juga udah otomatis, yaitu 41125 dengan kode jenis setoran 200. Kemudian isikan tanggal SSP atau PBK ya, kalau ada PBK. Kalau ini pakai SSP, surat setoran pajak atau bukti pembayarannya, tanggalnya berapa, kemudian nilainya berapa, silakan diisi. Kemudian isikan NTP-nya ya, NTP-nya itu bukti bahwa pajak sudah dibayarkan di bank persepsi maupun kantor pos, maka akan meng-create ya, akan mendapatkan nomor NTPN, ya, kode unik yang akan terbit kalau Bapak Ibu sudah membayarkan kode billingnya, tinggal diisikan ya. Kemudian kode verifikasi silakan diisi ya, dari email yang Bapak Ibu daftarkan saat Evin ya, atau saat di profilnya di JP Online juga tahu ada email atau nomor telepon di JP Online-nya. Kemudian setelah diisikan kode verifikasi, klik submit ya. Nah, kalau sudah prosesnya terkirim, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Ya. Silakan cek di email Bapak dan Ibu semuanya. Maka proses pelaporan ST tahunan 1770 melalui online dalam bentuk e-form sudah selesai ya. Begitu simpel Bapak Ibu ya, tidak perlu datang ke KPP, ini data sudah terekod semua di sistem DJP, Bapak Ibu tidak perlu menyimpan bukti-bukti kertas file, baik hingga tahun depan Bapak Ibu melaporkan sudah ada semuanya, ya. Lebih enak, tinggal mengubah, menambah gitu ya, sehingga sangat mudah lah, sangat mudah dan cepat karena e-filing ini Bapak Ibu bisa melaporkan di mana saja dan kapan saja. Bapak Ibu di rumah, longgar waktunya, buka HP-nya, buka laptopnya, akses di DJP Online, kemudian lapor SPT. Mudah dan cepat dengan e-filing. Begitu Bapak dan Ibu semuanya, kita diskusikan kalau memang ada pertanyaan, mudah-mudahan yang sedikit yang sederhana ini dapat memberikan pencerahan, membuka awasan Bapak dan Ibu semua untuk pelaporan SPT tahunan dan memberikan semangat dorongan Bapak dan Ibu semuanya untuk lapor SPT tahunan ya, tidak malas-malas lagi. Ya, saya tidak ada alasan untuk saya lagi jauh nih nggak bisa ke KPP gitu ya. Nggak ada alasan lagi. Bapak Ibu siapkan datanya, lapor secara online. Begitu Bapak dan Ibu semuanya. Dari saya akhiri dulu, nanti kita bisa diskusikan. Gitu, kembali saya sampaikan ke moderator pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sesi 2 ini kepada dua narasumber yang sudah berkenan hadir, yaitu kepada Bapak Eko Purnomo dan Bapak Sigit Kurniawan. Untuk sesi 2 ini, apakah ada penanya? Masih belum ada ya? Masih belum ada. Boleh kami lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu ada penampilan kedua juga yang akan ditampilkan dari rekan-rekan relawan pajak. Ya, mohon berkenan menunggu sebelum acara ini selesai.
akan kembali dengan sesinya game Kahoot ya, berarti dengan materi yang di sesi kedua ya. Mudah-mudahan partisipan mendengarkan dengan baik seputar pertanyaan di sesi kedua ya. Baik, kita mulai kembali game Kahoot untuk sesi kedua. Silahkan rekan-rekan dari relawan pajak. Gamesnya sama ya, hanya yang berbeda di sesi kedua ini adalah PIN-nya. PIN yang dimasukkannya berbeda. Silakan dipandu teman-teman dari relawan pajak. Baik teman-teman, kita akan masuk ke game sesi kedua. Di sini saya akan membacakan terkait aturan games Kahoot. Nanti ada 10 pertanyaan dengan 4 pilihan ganda. Pilih jawaban yang benar dan terakhir akan ada tampilan pemenangnya. Jadi teman-teman bisa ke Google dulu, terus ketik www.kahoot.it lalu masukkan game PIN-nya 8366078. Di sini udah ada Kasnia dan Nana nih yang sudah join di Kahoot. Yuk teman-teman join ke Kahoot-nya ya. Disampaikan kembali, games ini disponsori oleh DJP Jakarta Selatan 2 ya. Ada beberapa souvenir yang akan diberikan dari sponsor kami yang hadiahnya luar biasa ya. Jadi diharapkan partisipasinya untuk di sesi kedua ini. Bicara boleh ikut nggak, Mbak? Silakan. Enggak. Silakan Pak Eko, Pak Sigit, ini selain kecepatan juga yang dinilai keduanya adalah benar jawabannya. Ya, harus kalah cepat dengan yang kakak-kakak ya, yang muda-muda ini. Tadi di sesi pertama ada partisipan dari BPK di Nusa Tenggara Barat. Silakan untuk mempersingkat waktu, masih ada 3 menit ya, masih kita tunggu. Baik, kita tunggu 2 menit lagi ya untuk games Kahoot ini dimulai.
Ayo teman-teman gabung ke Kahoot. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Bisa kita mulai ya gitu. Oke teman-teman, kita mulai ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, untuk next pertanyaan. Oke, pertanyaan kelima. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8. Oke, next pertanyaan selanjutnya.
Dan ini pertanyaan terakhir. Oke, kita dapat untuk peringkat pertama oleh Nini, yang kedua Razik Hanan, dan yang ketiga adalah Kasnia. Selamat kepada para pemenang. Untuk para pemenang bisa menghubungi pihak panitia. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan dari relawan pajak ya terkait penampilannya game Kahoot ya. Silakan di chat box yang merasa username-nya Razki, Nini, dan tadi Razik ya. Kemudian sebelum kita akhiri acara ini, mohon berkenan Bapak Ibu semuanya para hadirin untuk on cam. Kita akan foto bersama di sesi kedua ini. Silakan dibantu rekan-rekan relawan pajak. Silakan di on cam. Sudah siap? Oke, kita mulai slide 1 dulu. Sudah? Slide 2. Slide 3. Slide 4. Yang terakhir. Sebentar, tahan dulu. Masih di slide 4. Kemudian lanjut slide yang kelima. Sudah? Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenannya. Sebelum kami tutup acara ini, saya mengaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Kemudian terima kasih juga kepada para narasumber. Mudah-mudahan bisa kami laksanakan acara-acara seperti ini. Terima kasih atas perkenannya untuk para pihak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat selalu. Saya Amelia Oktrivina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin undur diri, izin live. Izin Bapak Ibu. Udah.